Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata perkuliahan pertemuan kedua di Psikososial dan Kebudayaan dalam keperawatan kali ini, di mana tema yang kedua ini atau pertemuan kedua kita yaitu tentang kesehatan spiritual, ya. Di mana di sini perlu kita ketahui latar belakang. Ya, kita sebagai perawat, sebagai tenaga kesehatan yang harus profesional, mempunyai kesempatan paling besar untuk memberikan pelayanan kesehatan atau yang namanya asuhan keperawatan yang komprehensif. Nah, yaitu dengan membantu klien memenuhi kebutuhan dasar yang holistik, kebutuhan dasar manusia yang holistik di sini adalah terdiri dari bio, psiko, sosial, kultural, dan juga spiritual. Nah, seperti ini adalah tujuannya untuk merespon secara holistik. Lagi-lagi holistik disebutkan bahwa holistik secara keseluruhan yaitu dari bio, psiko, sosial, kultural, dan juga spiritual. Kemudian holistik ini juga unik ya, di mana setiap masing-masing perawat juga memiliki keterampilan yang berbeda-beda dalam pemenuhan kebutuhan bio, psiko, sosial, dan juga kultural, dan juga spiritual. Yang mana di sini nanti dilakukan untuk mencapai sebuah perubahan kesehatan menjadi lebih baik ya, atau pada keadaan krisis sekaligus pada pasien. Asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat tidak bisa terlepas dari yang namanya interaksi perawat dengan si klien atau pasien tersebut ya. Interaksi perawat dengan klien ini ya menjadi salah satu pemenuhan kebutuhan spiritual. Jadi kalau masih ada perawat yang jarang untuk berinteraksi dengan si pasiennya, maka perawat ini masih jauh dari yang namanya praktik asuhan keperawatan secara holistik, yaitu yang tadi salah satunya pada konsep spiritualnya, yaitu kebutuhan spiritualnya. Adapun pemenuhan kebutuhan spiritual pada pasien ini memiliki dua unsur. Yang pertama itu berasal dari perawat, yang kedua dari pasiennya itu sendiri ya. Dari perawat, kenapa sih kita perlu melakukan pemenuhan kebutuhan spiritualitas? Ya, di sini yang pertama perawat itu sebagai caregiver, yaitu pemberi asuhan keperawatan. Nah, kemudian yang kedua, perawat ini adalah pemberi asuhan keperawatan yang holistik. Nih, ini bedanya dengan profesi-profesi yang lainnya, ya, di mana profesi keperawatan ini khususnya escape nurse, ya, ini sudah mampu untuk memberikan pelayanan asuhan keperawatan yang secara holistik atau menyeluruh, ya. Ibaratnya atau bahasa-bahasa lainnya, apapun dilakukan untuk kebaikan kondisi kesehatan pasien yang dirawatnya ya. Sedangkan yang ketiga yaitu kode etik keperawatan. Jadi memang sudah ada kode etik bahwa seorang perawat itu harus memberikan asuhan keperawatan harus sesuai dengan kode etik ya. Ada beberapa hal di mana namanya perawat harus mengedepankan kode etik keperawatan, yaitu harus secara mal-efficient, benefit, kemudian fidelity, kemudian ada yang namanya justice dan lainnya ya, sebagaimana menjadi alasan yang perlunya dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan spiritualitas pada pasien ya. Kemudian dari pasiennya itu sendiri, asuhan keperawatan yang holistik yang semuanya mereka itu contohnya nih nggak mau tahu, pokoknya pasien datang ke rumah sakit atau ke pelayanan kesehatan yang lainnya yang mana nanti diterima oleh perawat, dia akan membutuhkan segalanya ya, segala yang dibutuhkannya. Pokoknya perawat ini
semuanya harus bisa memenuhi kebutuhan si pasien tersebut untuk meningkatkan status kesehatan ya. Kemudian termasuk kebutuhan spiritual, biasanya datang ke rumah sakit atau ke pelayanan kesehatan dengan kondisi mungkin terjadinya penurunan kesehatan psikologisnya ya, kondisinya yang tidak baik, kemudian datang sendiri tanpa ditemani keluarga, ini akan juga menjadi berbeda dengan pasien yang datang jika ditemani oleh keluarga. Nah, pemenuhan kebutuhannya pun akan berbeda dan pendekatan kebutuhan pada spiritualitasnya juga berbeda. Kemudian yang kedua menjadi hak pasien ya. Jadi Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa kebutuhan spiritual ini menjadi hak dari pasien itu. Nah, jadi sejauh apa namanya sebanyak itu, sejauh ini perawat ini harus dituntut untuk memberikan pemenuhan semua hak-hak yang harus diterima oleh si pasien, ya juga termasuk kebutuhan spiritualitas ya atau spirituality. Nah, kemudian yang ketiga adalah ancaman kesehatan si pasien itu sendiri. Bukankah kita di sini peduli ya pada saat pasien datang ke rumah sakit, kita sudah harus menekankan kepada diri kita sendiri, meyakinkan diri, ingat di konsep diri yang kemarin di pertemuan pertama ya, kita seorang perawat, tugasnya apa? Itu harus kita tanamkan di diri kita sendiri. Nah, profesi saya di sini sebagai apa? Nah, adalah memberikan asuhan keperawatan, bagaimana caranya merawat pasien sampai sembuh, ya, yang tadinya sakit menjadi tidak lagi sakit, yang jadinya ketika pasiennya sakit, maka kondisi ini akan mengancam kesehatan si pasien itu menjadi lebih buruk. Ya, maka ancaman kesehatan itu menjadi lebih buruk, membuat si pasien tersebut harus membutuhkan yang namanya spiritualitas, ya. Nih kita lihat pengertian dari spiritualitas. Spiritualitas merupakan keyakinan dan agama merupakan hal yang terpisah, walaupun seringkali dapat diartikan sama terpisahnya. Nanti kita akan lihat ya bahwa spiritualitas ini tidak serta-merta menyangkut dengan agama, tidak juga harus berhubungan dengan agama. Nah, ini pemenuhan spiritualitasnya, misalnya contoh tidak baik, bukan berarti agamanya juga jelek atau tidak baik ya. Bukan karena spiritualitas ini menyangkut dengan agama juga, tetapi spiritualitas ini juga menyangkut dengan namanya rasa cinta, kasih sayang, dan lain-lain. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, ketiga poin ini merupakan hal yang terpisah walaupun seringkali diartikan sama pemahamannya tentang perbedaan antara tiga istilah tersebut ya. Sangat penting bagi kita sebagai perawat untuk menghindarkan salah pengertian ya, salah pemberian atau salah memberi pengertian yang mana nanti akan mempengaruhi pendekatan yang digunakan oleh kita sebagai seorang perawat. Jadi tidak bisa kita memaksakan nih contohnya seorang pasien yang beragama non-Islam menjadi Islam ya, karena contoh misalnya saya percayanya ini apa namanya di agama Islam, Bapak kalau misalnya kalau memang mau sembuh ya harus percaya ya sama, ini bukan seperti itu ya, bukan suatu hal yang seperti itu. Jadi sudah jelas di sini. Di sini selain di dalam agama Islam, kita juga ditekankan tidak boleh memaksakan kepercayaan kepada orang lain. Istilahnya agamaku, agamaku, agamamu ya, agamamu. Ternyata di dalam konsep spiritualitas ini juga dijelaskan tidak boleh ya. Kenapa sangat ditekankan kepada diri kita bahwasannya kita seorang perawat tidak boleh menyamakan, tetapi ini adalah merupakan hal yang berbeda. Adalah spiritualitas berasal dari bahasa Latin spiritus, artinya meniup atau bernapas.
ya. Yang itu maknanya memberikan kehidupan atau intisari manusia, ya. Di mana di sini intinya manusia hidup ini untuk apa? Kalau dalam Islam ya jelas ya, manusia itu hidup untuk mati, kan. Nah, terkadang ada beberapa pasien yang memang belum dapat menerima kondisinya, ya. Malah memiliki ketidakmampuan untuk menerima kondisi sehingga akan menjadi dapat mengakibatkan semakin memburuk status kesehatan si pasien tersebut, ya. Ada beberapa hal kasus pada pasien yang mengalami masalah kesehatan atau diagnosa yang sudah kritis, ya. Nah, jadi di sini kita harus mampu memberikan sebuah spiritualitas yang mana tadi berarti memberi kehidupan atau intisari terhadap seorang manusia. Selanjutnya terdapat keterkaitan, ya, di mana keterkaitan antara sebuah keyakinan dengan pelayanan kesehatan, yaitu kebutuhan dasar manusia yang diberikan melalui pelayanan kesehatan yang secara holistik tadi terdiri dari berupa aspek biologis, tetapi juga aspek spiritual, ya, bukan hanya berdasarkan aspek biologis tetapi juga harus ada yang namanya aspek spiritual, ya. Nah, aspek spiritual ini dipercaya dapat membantu atau membangkitkan semangat terhadap atau kepada pasien dalam proses penyembuhan. Nah, kegiatan spiritual tersebut berkaitan dengan keagamaan. Kenapa sih agama ini menjadi salah satu poin penting dalam pemenuhan kegiatan, ya, pemenuhan kebutuhan spiritualitas pasien, karena semua agama diyakini akan memberikan sebuah pelajaran atau memberikan pelajaran yang baik bagi masing-masing penganutnya, ya, atau bagi seseorang dalam menjalani kehidupan, ya. Jadi tidak seharusnya atau kata lain idealnya sebuah agama ini mampu memberikan tuntunan yang baik bagi masing-masing penganutnya, ya. Jadi seperti itu, maka ditarik kesimpulan bahwa ada kaitan agama dengan pemenuhan kebutuhan spiritualitas. Dan apa saja sih yang memperluas sekali atau sangat-sangat riskan pemenuhan kebutuhan spiritualitasnya, atau lebih banyak nih pemenuhannya pada kondisi yang misalnya di sini adalah pasien kesepian, ya. Terus pasien ketakutan, cemas, ya, biasanya pada kondisi pasien tertentu misalnya baru didiagnosis suatu penyakit, ya, sehingga mengalami ketakutan dan kecemasan. Tapi ini bukan pasien yang golongan gangguan jiwa, ya. Nah, ini masih pasien dalam kategori pasien yang normal tapi sakit. Nah, ini perbedaan pasien menghadapi yang namanya perbedaan free of, ya, gitu. Kemudian pasien yang harus mengubah gaya hidup, ya. Di sini sangat membutuhkan spiritualitas yang sangat tinggi. Biasanya contoh pada pasien diabetes mellitus yang harus mengubah pola hidupnya dari gaya hidupnya yang sebelumnya, ya, yang mana di sini harus benar-benar dipenuhi kebutuhan spiritualitasnya, keyakinannya, pemahamannya. Kenapa harus seperti itu, ya? Kenapa dia harus merubah pola hidupnya, untuk apa, ya? Terkadang pasien-pasien DM ini, ya, memiliki yang namanya antara egois dan keinginan untuk sembuh. Nah, di sini pada pasien ini tingkat egoisnya lebih tinggi. Contohnya nih, mereka tidak mau memanage diet atau menu makanannya, ya. Kenapa lebih tinggi egoisnya, ya? Ya, mereka misalnya nih kepingin makan dibandingkan untuk mengatur pola diet, nutrisi, atau pola kebiasaan hidupnya. Jadi di sini kadang-kadang pasien ini lebih tinggi tingkat keegoisannya daripada
yang kebutuhannya yang seharusnya saat itu harus dipenuhi. Jadi disinilah konsep spiritual itu harus kita berikan ya. Pun manfaat spiritualitas ya kalau kata Haris tahun 99 pada pasien jantung misalnya nih contohnya. Yang penelitian dia ini mengatakan bahwa pada pasien jantung yang mana diberikan pemenuhan kebutuhan spiritualitasnya hanya mendapatkan 11% pengobatan lanjut, selebihnya tidak perlu dilakukan pengobatan lanjut ya. Nah, berarti dampak atau efek dari pemenuhan kebutuhan spiritualitas, nah di sini bisa menjadi salah satu mungkin tema untuk Bapak Ibu yang tentunya akan menjalani skripsi atau tugas akhir. Nah, ini bagus nih ya. Yang mana misalnya untuk manfaat spiritual atau hubungan spiritualitas atau hubungan kegiatan spiritualitas, hubungan asuhan keperawatan spiritualitas pada tingkat kekambuhan pasien ya, kesembuhan pasien. Nah, ini sebagaimana bisa kita teliti ya. Jadi sebagian persen dari penyakit tersebut ya, misalnya penyakit jantung tidak perlu dilakukan pengobatan lanjut, tetapi hanya membutuhkan pemberian atau pemenuhan dari spiritualitasnya ya. Nah, di sini juga ada penelitian dari American Psychological Association tahun 92 dalam mempercepat penyembuhan juga menggunakan manfaat spiritualitas. Dan juga ada penelitian Cohen dan kawan-kawan 97 dalam Jung dan Kuspeng 2005 di mana spiritual dapat meningkatkan imunitas, kesejahteraan dan kemampuan mengatasi peristiwa sulit dalam kehidupan si pasien tersebut ya. Nah, di sini bisa kita lihat adapun faktor yang mempengaruhi apa saja sih menurut Taylor. Yang pertama adalah perkembangan yang mana perkembangan manusia ini dapat mempengaruhi apa saja ya, seperti pasien anak, pasien remaja, pasien dewasa, status spiritualnya otomatis akan berbeda. Jadi inilah kenapa perkembangan ini dikatakan dapat mempengaruhi spiritual ya, daya pikir dan daya ingat, kemampuan penangkapan, kemampuan memahami sebuah kondisi pada tahap perkembangan manusia. Nah, ini semuanya memiliki perbedaan yang signifikan tentunya, sehingga di mana perkembangan ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sebuah spiritual ya. Yang kedua adalah keluarga ya, bagaimana pemenuhan kasih sayang, jalinan, kekerabatan ya, juga akan mempengaruhi si spiritual seorang pasien. Nah, terus ada ras atau suku etnik budaya yang pengalaman hidup krisis ya, kehidupan kondisi-kondisi tertentu mungkin juga erat kaitannya dengan yang namanya ekonomi ya, juga mempengaruhi spiritual. Kemudian ada nih misalnya pasien yang meninggal bunuh diri contohnya karena mengalami krisis kehidupan, merasa dia hanya membebani keluarga dengan biaya pengobatan yang tinggi, maka dia memutuskan lebih baik dia mati daripada membebani keluarga ya. Ini juga perlu dilakukan pemenuhan spiritualitas. Nah, seorang perawat harus tahu nih pada kondisi kondisi seperti ini ya. Jadi kita seorang perawat harus multi talenta ya, harus tahu kapan sih seorang pasien mengalami krisis kehidupan nih. Nah, ini pengalaman hidupnya yang berisiko ya, yang terpisah dari yang namanya ikatan spiritual ya, dimana sih dengan pasien dengan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin memiliki riwayat penyakit kronis yang lama ya, sehingga menyebabkan pasien kalau di keluarga atau lingkungannya menjadi terpisah
dari kegiatan spiritualnya, ya, menjadi lebih jauh, lebih terasing. Nah, ini bahaya juga ya pada pasien seperti ini yang mungkin pasiennya merasa yang namanya hopeless, pasrah, putus asa, merasa sudah tidak semangat lagi dalam melakukan pengobatan, ya, merasa semua orang menjauhinya, misalnya juga merasa ada yang namanya kemudian isu moral, ya. Isu moral di sini terkait dengan terapi. Biasanya ada beberapa pasien yang percaya bahwa kesembuhan ini hanya datang dari Allah, ya, bukan dari dokter, bukan dari perawat. Jadi ngapain repot-repot untuk berobat? Padahal di sini, ya, kalau dia percaya mengenai itu, dalam agama Islam pun ada ayat yang menjelaskan bahwa setiap penyakit ini pasti memiliki obat, ya. Kemudian juga dalam Islam mengajarkan bahwa ikhtiar perlu dan berusaha untuk kesembuhan dari penyakit tersebut. Nah, itu namanya isu moral terapi, ya, terkait terapi. Nah, terus ada yang namanya nih konsep yang kurang sesuai, yang mampu mempengaruhi spiritual. Nah, adalah masalah kebutuhan spiritual. Nah, spiritual yang sakit yaitu kesulitan untuk menerima kehilangan dari orang-orang yang dicintai, penderitaan yang berat, ya. Spiritual yang khawatir itu terjadi pertentangan kepercayaan dan sistem nilai seperti adanya misalnya contoh pada kasus aborsi, ya. Di situ muncul spiritual yang khawatir. Kalau yang sakit kesulitan untuk menerima kehilangan, ya, kesulitan menerima keadaan. Nah, ya. Selanjutnya di sini bisa kita lihat pun asuhan keperawatan, ya, aspek kebutuhan spiritual dari pengkajian sama dengan asuhan keperawatan yang lain, ya. Tidak ada bedanya, di mana di sini proses-proses pemenuhan kebutuhan spiritual ini juga dilakukan atau diawali dengan sebuah pengkajian keperawatan yang mana idealnya itu ada, kita sering lihat, ya, kita pernah lihat di format pengkajian di mana di situ mengkaji tingkat spiritual dan aktivitas, ya, spiritual dan aktivitas keagamaan seorang pasien karena tujuannya untuk itu tadi. Nah, di format tersebut ada tertera tingkat mengkaji tingkat spiritual dan aktivitas. Nah, ini dikaji tujuannya adalah untuk terhadap masalah spiritual seperti misalnya arti kehidupan, bagaimana si pasien tersebut memandang sebuah kematian dan penderitaan, keraguan akan kepercayaan yang dianut, ya, penolakan untuk beribadah, ya, perasaan yang kosong, tidak berdaya, tidak ada guna, dan bahkan mengaku dan ada beberapa pasien tersebut mengaku bahwa dirinya perlu dilakukan bantuan spiritual, ya. Nah, pengkajian terhadap faktor yang menyebabkan masalah spiritual dengan kehilangan salah satu bagian tubuh, misalnya harus diamputasi, contohnya, ya, penyakit terminal pada pasien-pasien dengan tindakan pembedahan, prosedur invasif atau lain-lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat diagnosanya, ya, dan juga etiologinya, simptomnya, ya. Nah, di sini jelas di diagnosa keperawatannya. Di sini kemudian resiko hambatan regionalitas adanya faktor resiko seperti transisi hidup, kendala praktik agama, kurang percaya diri, ya. Kalau di sini ya spesifiknya asuhan keperawatannya yang tidak efektif, ya, kendala budaya, isolasi sosial, adanya faktor resiko, nah, sering mengurung diri, sering melamun, ya. Ada yang namanya distress spiritual, kalau tadi di religiositas ini atau spiritual perlu adanya kebutuhan karena misalnya akibat bencana alam, sakit kronis, penyalahgunaan
sebagainya ya. Terus di sini ada rencana tindakan keperawatan ya, di mana kita memberikan ketenangan atau privasi sesuai dengan kebutuhan melalui misalnya berdoa, beribadah secara rutin yang mana seorang pasien ya kita sebagai perawat harus memberikan pendampingan, mengingatkan bukan hanya memberikan kebutuhan pengobatan terhadap penyakitnya, tetapi juga melakukan pendampingan, mengingatkan ya misalnya nih ibu mau dibantu ibadahnya atau berdoa ya, atau mau dibantu kebutuhan spiritualnya ya. Ada beberapa rumah sakit, misalnya di rumah sakit Islam mereka di situ telah memberikan seperti sejenis buku saku atau buku doa-doa ya, seperti wirid ya di setiap pasien. Ya, ini berarti rumah sakitnya sudah dapat memenuhi kebutuhan spiritual ya. Sudah mulai diberikan kepada pasiennya. Pada slide ini ya, menurut si Burkas, adapun spiritualitas meliputi beberapa aspek sebagai berikut ya, berhubungan dengan sesuatu yang tidak diketahui atau ketidakpastian dalam kehidupan ya. Yang mana yang kedua ini adalah memenuhi arti dan tujuan hidup, menyadari kemampuan untuk menggunakan sebuah sumber dari kekuatan dalam diri sendiri, dan mempunyai perasaan keterikatan dengan diri sendiri dan Tuhan yang Maha Tinggi ya. Sedangkan untuk menjadi manusia ya, kita harus mencari makna yang namanya ada, kalau menurut Red 1991 menjadi manusia yang mencari makna melalui intra, inter, dan transpersonal. Nah, intra di sini berkaitan dengan yang namanya alam, bagaimana mensyukuri kondisi, ya, bagaimana mensyukuri keadaan. Sedangkan inter di sini diartikan yaitu di dalam diri sendiri, bagaimana kita harus memiliki semangat, misalnya untuk sembuh, contohnya nih seperti ada yang namanya transversal atau hubungan dengan orang lain atau tidak, atau orang yang mendukung diri sendiri. Nah, biasanya nih di rumah sakit ya, misalnya pada rumah sakit tertentu tidak semua keluarga dapat mendampingi si pasien ya. Mungkin di Indonesia masih diperbolehkan misalnya bahwa keluarga satu kampung semua menjenguk pasien. Tapi ada beberapa rumah sakit, khususnya rumah sakit di luar negeri itu tidak boleh didampingi oleh keluarga, namun hanya boleh didampingi oleh perawat. Nah, disinilah si pasien tersebut perlu pendampingan atau pemenuhan spiritualitas dari seorang perawat ya. Ini ada namanya aspek spiritualitas menurut Maslow ya, yang mana memiliki makna adalah tujuan hidup, membuat hidup lebih hidup, mungkin di sisa-sisa akhir hayat ya, misalnya dapat berkaitan erat dengan asuhan keperawatan kritis nih pada pasien-pasien yang menjelang ajal ya, kemudian pasien-pasien yang namanya palliative care. Nah, yang mana di sini memiliki keyakinan dan standar yang harus dihargai. Nah, contohnya saya tidak mau terlihat lemah meskipun saya memiliki penyakit kronis. Nah, saya di sini harus semangat ya. Nah, di sini juga memiliki nilai ya, di mana selanjutnya adalah transcendent yang menghargai dimensi yang berada di luar diri. Terus ada namanya berhubungan dengan orang lain, alam, dan Maha Agung. Kemudian dapat mencakup sebuah refleksi ya, memperkenalkan hidup untuk dapat mengetahui siapa seseorang atau diri sendiri ya,
di sini dan mengetahui siapa seseorang itu sebenarnya. Kata-kata spiritual yaitu keyakinan, keberanian, harapan, dan keceriaan. Nah, ini yang seharusnya kita ucapkan kepada pasien. Kemudian di sini menurut Ellison 1983, kesejahteraan spiritual yaitu cara hidup secara umum, gaya hidup yang menyenangkan, ya, bertujuan dan memuaskan. Kebutuhan akan cinta, ya, ini adalah kebutuhan-kebutuhan spiritual, ya, yang mana yang harus kita berikan atau tanamkan kepada seorang pasien, yang mana pasien tersebut harus membutuhkan kebutuhan akan cinta, kebutuhan akan harapan, kebutuhan akan kepercayaan, kebutuhan untuk memaafkan dan dimaafkan, kebutuhan untuk dihormati dan dihargai, dan kebutuhan akan martabat, ya. Ada kebutuhan akan sebuah makna hidup, kebutuhan nilai, ya, nilai diri, kebutuhan kreativitas, kebutuhan untuk berhubungan dengan Tuhan, dan kebutuhan untuk menjadi anggota komunitas, ya. Nah, pemenuhan kebutuhan spiritual di sini dapat kita lihat, ya, merumuskan arti personal yang positif tentang tujuan keberadaannya di dunia atau di kehidupannya, ya, mengembangkan arti penderitaan, meyakini hikmat dari suatu kejadian atau penderitaan, menjalin hubungan positif dan dinamis, ya, melalui sebuah keyakinan, rasa percaya, dan cinta, serta membina integritas personal dan merasa diri itu lebih berharga dan merasakan kehidupan yang terarah, terlihat melalui sebuah harapan, ya, mengembangkan hubungan antar manusia yang positif. Nah, di karakteristik kesejahteraan spiritual di mana adanya rasa kedamaian dalam diri, rasa kasih sayang terhadap sesama, menghargai hidup, rasa bersyukur, menghargai persamaan maupun kita manusia ini pasti memiliki perbedaan dan juga adanya rasa humor, ya. Lanjut, adanya kebijaksanaan, kemurahan hati, kemampuan transenden diri, ya, kapasitas untuk memberikan cinta tanpa syarat. Nah, di sini juga distress spiritual menurut Carpentino 2000 ada masalah fisiologi, kekhawatiran terhadap penanganan atau pengobatan di rumah sakit, dan kekhawatiran situasional. Sedangkan menurut Nanda, ini tadi ada kaitannya dengan asuhan keperawatan, bisa kita lihat di penjelasan sebelumnya tadi, ya, bisa di. Terus apa saja yang dapat mempengaruhi asuhan keperawatan dalam bentuk spiritual, yaitu hari raya, kitab suci, ya, simbol sakral, doa, meditasi, ya, diet, pakaian, penyembuhan, kelahiran, dan juga kematian. Nah, di sini kita sebagai perawat, kesimpulannya adalah tidak dapat memaksakan keyakinan pada seorang pasien karena pasien tersebut memiliki kepercayaan masing-masing. Nah, sampai di sini penjelasan pada tema kita di hari ini, yaitu kesehatan spiritual. Saya harapkan Bapak dan Ibu dapat mencari referensi-referensi yang lain, ya, di luar penjelasan materi kita di hari ini supaya lebih memenuhi wawasan Bapak Ibu sekalian. Baiklah, jika ada dari Bapak Ibu yang bertanya, saya persilahkan. Nanti pada pertemuan ini seperti biasa saya akan memberikan beberapa kuis yang nanti kuisnya melalui link seperti pertemuan sebelumnya. Nah, baiklah, saya akhiri materi untuk hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.